Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, kali ini saya ingin bahas tentang Al-Zaitun, perubahan Al-Zaitun dari dukung negara Islam jadi dukung Israel. Pengalaman saya ketika bertemu dengan santri-santri Al-Zaitun dan juga dengan pemimpin Al-Zaitun, anak dari Panji Gumilang. Tahun 2016, saya sempat punya pengalaman. Saya mengadakan acara namanya Tolerance Film Festival, Festival Film Toleransi tahun 2016, bulan November 2016, dalam rangka memperingati Hari Toleransi Sedunia. Film-film yang saya tampilkan adalah film-film tentang Yahudi, tentang Israel, dan juga tentang Palestina, hubungan Israel dan Palestina yang toleran, dan juga tentang Holocaust. Nah, karena acara itu baru pertama kali dan juga waktu itu mungkin belum ada acara sejenis, maka info acaranya tersebar luas hingga sampai juga ke kuping Al-Zaitun. Nah, anak dari pemimpin Al-Zaitun waktu itu, anaknya ya, Pak Imam, datang ke kantor saya dan menawarkan bahwa mereka ingin tampil menyanyikan lagu Yahudi dan para santri akan menari Yahudi. Nah, penampilan mereka luar biasa. Penampilan mereka tuh keren banget karena lagu Yahudi dinyanyikan dengan irama keroncong seperti yang Anda lihat dalam video ini. Nah, ini adalah penampilan para santri menari dengan iringan lagu Yahudi juga dengan irama keroncong. Nah, jadi penampilan mereka keren sekali, positif banget untuk acara saya. Dan juga karena mereka ini adalah pesantren gitu ya. Jadi saya sungguh beruntung mereka mau tampil di acara Tolerance Film Festival tahun 2016. Nah, tapi sebetulnya gitu ya, saya tuh waktu mereka mau datang, itu waktu Pak Imam menawarkan mereka mau tampil, saya tuh deg-degan, saya tuh agak khawatir. Karena apa? Waktu saya menjadi wartawan, saya pernah membuat liputan tentang mereka. Meskipun saya tidak datang langsung ke pesantren Al-Zaitunnya, tapi saya waktu itu membuat satu liputan investigasi berdasarkan riset dan berdasarkan footage atau dokumentasi video yang ada tentang mereka. Dan memang pada saat itu terkesan mereka itu memang mau mendirikan negara Islam Indonesia. Ada beberapa footage yang mendukung
eh, sepertinya memang mereka ke arah sana gitu ya. Nah jadi, dan ditambah lagi di tempat kerja terakhir saya, di sebuah TV yang baru pada saat itu di tahun 2015 baru mau hadir. Nah saya bekerja dan teman saya ternyata waktu dia di Surabaya, dia dulu bergabung dengan NII dan jabatannya cukup tinggi. Nah jadi dia menceritakan seluruh struktur yang ada di NII. Juga ditambah waktu itu saya sudah berkenalan dengan Mas Ken Setiawan yang mendirikan NII Crisis Center. Kenapa ada NII Crisis Center ini? Crisis Center karena menampung orang-orang yang bekas NII dan ingin kembali mempelajari Islam yang sesungguhnya gitu ya, kurang lebih. Nah karena itulah waktu saya Pak Imam mau hadir di acara saya di Tolerance Film Festival, itu tuh saya tuh agak galau karena jangan-jangan nih sebenarnya modus doang, kedok aja. Karena saya berpikir ini mereka masih NII dan mereka datang ke acara saya hanya untuk justru untuk mencari kesempatan karena mereka ingin gitu ya justru berada di acara itu, karena justru jangan-jangan mereka emang ngincer tapi sesungguhnya mereka itu anti Yahudi. Jadi pikiran saya waktu itu buruk banget, negatif banget gitu ya, mohon maaf karena memang saya masih berdasarkan pengalaman bahwa mereka ini adalah mau mendirikan negara Islam Indonesia dan masih punya di dalam pikiran saya tuh masih berpikir mereka belum berubah. Tapi kemudian saya konsultasi dengan Mas Ken dan Mas Ken juga waktu itu bilang nggak apa-apa, nggak masalah, biarin aja datang. Ya udah akhirnya mereka datang. Kenapa? Saya sempat bertanya dengan Mas Ken ya karena kan Mas Ken yang orang dalam dulunya dan juga karena saya melibatkan Republik Ngapak sebagai salah satu pendukung acara. Selain waktu itu juga Gus Durian. Nah singkat cerita setelah akhirnya saya memutuskan oke, saya harus beri kesempatan kepada Al Zaitun, saya harus membuka pintu dan saya justru harus yang menjadi orang yang menyambut baik kalau ternyata mereka berubah gitu kan. Nah dan juga tentu saja berdoa ya supaya memang tidak terjadi apa-apa dan peserta dilindungi pada saat itu. Ya puji Tuhan, justru bagus banget acaranya, berakhir dengan baik. Tidak ada udang di balik batu gitu ya. Justru saya diberkati melalui kedatangan mereka. Bayangin 35 orang jauh-jauh datang naik bus sewaan mereka sendiri. Mereka datang dari Indramayu jam 3 pagi untuk mereka bisa tampil jam 10 pagi di Jakarta. Karena acaranya mulai jam 10 dan mereka adalah penampilan pertama. Mereka membawa semua alat musiknya dan mereka melakukannya ini for free, gratis. Mereka nggak minta apapun, bahkan untuk makan mereka tuh nggak minta. Konsumsi saya tidak menyediakan loh, karena mereka tuh menyampaikannya itu seminggu sebelum acara dan saya waktu itu swadana. Sehingga saya betul-betul nggak punya dana lebih gitu ya istilahnya untuk ngasih makan 35 orang. Mohon maaf untuk Al Zaitun karena saya kurang menjadi penerima tamu yang baik gitu ya, bukan host yang baik buat Anda semua. Nah jadi justru lalu kita lihat sekarang, dan itu kan saya punya pengalamannya tahun 2016. Nah sekarang di tahun 2023, kalau Al Zaitun berani tampil untuk mencerahmakan tentang Israel pada saat acara Lebaran, lalu mereka bisa menunjukkan satu pesantren menyanyikan lagu Yahudi bersama-sama, dan mereka secara Panji Gumilang, pemimpin pondok pesantren Al Zaitun, menyatakan mendukung Israel dan Indonesia. Ini sebuah transformasi yang positif. Ideologi mereka, yakni ingin mendirikan negara Islam Indonesia, justru berubah setelah si pemimpinnya jatuh cinta pada Yahudi. Jadi positif. Artinya perubahan pola pikir itu terjadi dengan sendirinya.
terjadi dari dalam diri si Panji Gumilang. Bayangin, orang yang sangat ekstrim Bapak Ibu, mereka ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Tapi ketika mereka jadi kenal Israel, mereka kenal apa sesungguhnya Yahudi itu, justru mereka jadi berubah. Dari yang ekstrim menjadi toleran, menjadi moderat. Inilah sesuatu yang perlu kita dukung, perlu kita sambut. Manusia bisa berubah. Jadi kita harus menerima orang-orang yang mau membuka diri menjadi moderat, menjadi toleran, dan mereka jadi cinta damai. Ini hal-hal yang positif. Nah, karena itu saya hanya bisa menyampaikan video ini agar ini menjadi setetes embun yang positif di tengah begitu banyak berita negatif tentang Al-Zaitun. Saya nggak bisa melakukan apa-apa kecuali menyampaikan ini. Maju terus Al-Zaitun, para santri, tunjukkan Anda ini adalah berkat buat Indonesia, bukan beban untuk Indonesia. Salam damai buat Anda dari Fakta Israel. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.